لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini insyaallah terakhir kami di Madinatul Munawwarah untuk keberangkatan tanggal 15. Insyaallah ini hari terakhir dan kami akan berziarah ke seputaran Masjid Nabawi, wabil khusus kepada pamitan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Alhamdulillah jamaah sudah berangkat. Untuk berziarah di seputaran Masjid Nabawi dan insyaallah di jamaah dari RWH. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ziarah terakhir ini di makam Rasulullah. Sengaja. Ustaz Arif ganteng. Iya Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Alhamdulillah jemaah sudah mau sampai di depan pintu gerbang 338. Insyaallah masuk dari pintu ini untuk berziarah ke makam Rasulullah. Nampaknya kita diarahkan ke pintu 339 di sebelah sana. Di sini kita lihat di pelataran atau di luar Masjid Nabawi itu banyak burung merpati. Masya Allah. Insya Allah burung di sini patu-patu. Kita lihat burung. Ini pintu 339. Jadi bagi jemaah yang belum pernah berangkat umroh atau haji, ketika masuk di pintu gerbangnya harus diingat pintu berapa kita masuk, karena Masjid Nabawi begitu luas dan banyak pintu pagarnya. Jadi diingat pagar mana kita masuk biar tidak tersesat. Ini 339. Jadi sisanya itu dihabiskan dengan kita berdoa kepada Allah. Doa iradah itu termasuk satu-satunya doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sampai kita diusir, disuruh keluar pastinya. Inilah persiapan jemaah untuk memasuki raudhah. Dari raudhah itu keluar di raudhah itu. Setelah kita sudah raudhah, sudah sholat, sudah doa, keluarga itu kita nanti kita ziarah kepada Nabi, ya kan? Raudhah itu kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku, ini rumah Nabi misalnya,
memberi Nabi itu Raudhatun min Riyadil Jannah, itu di sini dia. Sebagian adalah dari taman-taman surga. Itulah diantaranya yang dijabah doa kita oleh Allah SWT. Itu. Kemudian setelah kita berdoa di sana, keluarnya akan ke sana. Nah, kemudian ke kiri. Jadi ucapkan salam kepada Nabi itu jadi gini. Nah, terus. Jadi bagian depan. Memang aturannya. Jadi di saat kita ucapkan salam itu tidak perlu kita tinggikan suara. Cukup assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Karena nggak bisa dipandu di sana. Ya, dilarang sekali. Itu nggak boleh kita itu angkat suara. Dan di situ ada tertulis bagian depannya itu. Itu dalam surah Al-Hujurat itu ayat kedua. Tertulis di situ tentang di depan itu pintu lah. Pintu makam Nabi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tashkurun. Apa arti daripada itu? Hai orang-orang beriman, jangan sekali-kali Anda semua mengangkat akan suara di atas suara Nabi. Seperti mana suara kalian kepada suara yang lain, kepada kalian lain itu. Supaya apa? Supaya tidak terhapus. Alhamdulillah. Masih ngumpul-ngumpul, ya kan? Salam balik. Udah nggak ada lagi orang kita. Ya kan? Mana? Ini kita lihat lagi perbaikan payungnya. Kita masuk dari pintu samping, dari samping Masjid Nabawi di sebelah kiri. Ini dia jamaah kita. Insyaallah semangat melaksanakan ziarah. Berpamitan kepada baginda Rasul karena kita mau pulang. Mudah-mudahan bisa kembali untuk ziarah ke rumah atau ke tempat yang mulia ini, insyaallah. Alhamdulillah. Kami ke ujung nih. Masih perjalanan di seputar Masjid Nabawi untuk sampai kepada tempat di mana antrian ziarah ke makam Rasulullah. Kita ke kiri. Kita ke kiri.
dengarkan arahan dari mutawif kita. Kalau ada kerumunan seperti ini, didatangi dengan mereka itu diusir. Jadi nggak boleh lama maksudnya. Jadi kita sedikit penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ziarah pagi ini, ziarah pada seputaran Masjid Nabawi. Di antaranya inilah yang namanya kuburan baki. Ini kuburan baki. Kita ucapkan salam walaupun dari bagian luarnya dikarenakan terutama perempuan itu di antaranya. Kenapa kita untuk dianjurkan untuk ziarah baki? Karena memang itu untuk mengingat pada alam akhirat nanti. Karena kuburan ini merupakan satu-satunya tempat ya, di antaranya ya kita tentunya ke sana. Tidak ada siapapun yang tanpa kecuali itu kan. Nah, dikatakan termasuk rumah abadi kita selama-lamanya. Cuma hanya saja kita kadang-kadang tidak sadar bahwasanya kita suatu saat pergi ke sana. Namun tidak tahu adakah hari ini besok lusa wallahu a'lam bishawab. Dari itu kita selalu ke sana. Kita di sini tidak kurang dari 10.000 para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya radhiyallahu anhum. Termasuk juga khalifah yang ketiga ada di sini siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dua ada di situ bersama Nabi. Nanti kita juga akan ziarah ke sana. Kita termasuk ini adalah ziarah selamat tinggal dengan Rasulullah, dengan semua yang ada di sini. Bahkan kuburan baki ini satu-satunya perkumpulan yang akan dibangkitkan pertama kali nanti. Jika akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan dibangkitkan kembali kan? Dibangkitkan antara ini lah keberadaan. Nah itu keistimewaannya perguruan baki ini. Di antaranya ada sabda Rasulullah SAW, "Man istata'a ayyamuta fil Madinah falyaf'al." Siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia kerjakan, usahakan, tapi bukan untuk bunuh diri. Enggak boleh kan? Iya. Apa kata Nabi? "Wa inni asyfa'u liman mata fiha." Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa yang meninggal, yang wafat di sini. Bagi yang wafat insya Allah itu keberuntungan yang besar. Ada juga di sini jemaah haji melaksanakan ibadah haji, ternyata di sini wafat kan, meninggal. Banyak jemaah umrah pun juga banyak. Dari lihat beberapa orang di sini sudah kemarin. Iya, itu memang sudah rezeki itu. Memang bagi yang ditinggalkan tentu ada sedih kan, tapi yang sudah berpulang insya Allah istilah. Di antaranya jaminannya. Siapa yang meninggal di sini, maka termasuk jaminannya di antaranya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sini. Di antaranya di sini Bapak Ibu ada beberapa sahabat yang lain, banyak, kurang lebih 10.000. Dan semua keluarga Nabi semua ada di sini. Istri-istri Nabi ada di sini, termasuk Siti Aisyah, semuanya ada di sini, ada 9. Nah, Rasulullah itu kan ada 11 semuanya. Tapi ingat, Rasulullah walaupun 11 bukan dari kehendak hawa nafsunya. Ya maaf, makanya banyak kita bertengkar kadang-kadang kan. Nah, maka dari itu kita Rasulullah itu bisa menyesuaikan. Dan itu bukan dari hawa nafsunya. Itu merupakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar kita ucapkan salam pada ahli baki, kita menghadap ke sana walaupun dari bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Khalifat Rasulullah. ya Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ya Sayyidina Utsman. ya Sayyidina Utsman. Affan Ya Dan Nurain. ya Zunnarain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Ahlul Baki. ya Ahlul Baqi Ya Qaumin Mu'minin. ya Rabbal Mu'minin. Wa inna Wa inna insyaallah insyaallah bikum lahiqun. bikum lahiqun. Antum salafuna. Antum salafuna Bil asar. wa nahnu bil asar. Allahu lana. Yaghfirullahu lana Lakum. wa lakum Al-mustaqdimina. al mustaqdimina Takhirina. wal mustakhirina Matika. rahmatika Ya
arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Boleh kita sambil berjalan bersama. Kita insya Allah akan ziarah wada dari Raja Malaka. Kalau pada Nabi sebetulnya kepada beberapa nabi dari bagian depan lah. Karena Rasulullah itu ibunya kan di sini. Kita kan di sana. Jadi kita ziarahnya dari bagian depan. Bukan salah itu. Ayo kita terus. Bisa ikut terus. Kita tahu. Para jemaah melanjutkan keliling Masjid Nabawi selanjutnya. Setelah tadi kita berdoa di depan pemakaman Baqi. Sekarang kita mulai masuk ke dalam gerbang Masjid Nabawi. Kita masuk dari pintu. Dah nampak. Ini kita mulai melihat banyaknya jemaah yang berartian baik keluar dari perkarangan Masjid Nabawi ataupun yang hendak masuk dengan berziarah pada makam Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bulan 8 kemarin akan pertama apa 9, 10, 11, 12, 1, 6. Ini kita lihat jemaah perempuan, mereka sedang antri ingin memasuki Raudhah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita perjalanan sekarang ini ingin berziarah ke makam Rasulullah, berpamitan kepada Rasulullah. Ini tampak bangunan dari depan. Kami doakan mudah-mudahan yang belum berangkat Allah izinkan, Allah berikan kemudahan, Allah luaskan rezekinya, Allah sihatkan badannya, Allah panjangkan umurnya sehingga bisa berkunjung ke Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin. Kita mengucapkan salam kepada baginda Rasul dari depan masjid. Maka ketika kita menyampaikan salam kepada Rasul, maka kita jangan mengeraskan suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Assalamu alayka ya Syafi'al Muzlimin. Assalamu alayka ya Khairul Haqqillah. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq ya man anfaqa malahu kullahu
في حب الله وحب رسول الله. وحب رسول الله. السلام عليك السلام عليك يا صاحب رسول الله. يا صحيب رسول الله في الغار. السلام عليك السلام عليك يا خليفة رسول الله يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك السلام عليك يا عمر يا عمر بن الخطاب. السلام عليك السلام عليك يا أبا الأيتام. يا أبا الأيتام. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله wabarakatuh. وبركاته. Alhamdulillah Pak Ibu. Jadi kita caranya mengenal salam itu ya seperti itu. Tidak boleh kita angkat suara di atas suara Nabi. Dan ucapan salam itu memang alangkah baiknya apabila kita ucapan salam itu dari bagian depan kan. Ziarah saja kita kan di perkuburan kan bagian depan itu. Dianjurkan seperti itu. Alhamdulillah kita sudah sempat dapat ziarah ke sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan baginda, dengan para sahabat, para as-salihin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari kelak nanti insyaallah. Amin. Jadi di situ Rasulullah pertama, yang kedua adalah Abu Bakar, ya. Kemudian adalah Sayyidina Umar. Jadi dua sahabat Nabi di sini. Ya, kalau sambil lalu kita cerita, ayo kita sambil lalu kita berjalan. Memang nggak boleh. Maka saya lihat dari kaki. Mumpung kita belum usir. Kerumunan seperti itu ya tetap didatang. Selanjutnya kita akan melanjutkan wisata atau ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi ini. Kita lihat di sekeliling Masjid Nabawi itu banyak hotel-hotel atau penginapan untuk para jamaah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ya, mereka tidak menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke sini tujuannya
untuk mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah. Ya. Karena kita termasuk dalam anjuran supaya kita tahu menambah rasa iman kita bahwasanya ini bukanlah dongeng seperti mana dongeng sekarang, memang ini kisah kenyataan. Seperti yang adanya ini ada tertulis Masjid Al-Muhammad. Dan ini memang tidak ditempati untuk salat dan lima waktu, tapi kadang-kadang sudah dibuka kadang-kadang itu seperti itu. Dulu sempat diperbolehkan mengadakan hal misalnya, namun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Bahkan kadang-kadang sempat dijaganya pintu. Kenapa orang datang kemari tapi sampai berlebihan? Jadi termasuk takutnya ke sana pada kesyirikan. Syirik itu kan ada banyak, syirik besar, syirik kecil, tapi syirik kecilnya. Karena orang-orang ini termasuk itu yang di kulitnya itu biasanya para India. Itu kan sudah kemana kan? Itu di antaranya. Itu termasuk juga kesyirikan. Itu orang India itu sangat-sangat itu. Yang di Masjid Nabawi kalau ibu tahu orang India semua di sini. Ya itulah memang nggak ada. Jadi di antaranya di sini. Ini selama masjid kita tempat untuk kan. Semua masjid ini masjid kita tempat untuk ibadah. Karena kata Allah wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid itu semua adalah kepunyaan Allah. Maka itu tidak boleh kita itu meminta kepada Allah. Masjid ini kata-kata tempat bersujud. Tertulis Masjid Al-Muhammad. Itu termasuk namanya awan. Al-awan. Masjid Al-Muhammad, Masjid Awan. Sejarahnya ini saat Rasulullah SAW dalam keadaan panas sekali. Apa terjadi? Ternyata Abdullah mengikuti pemayunnya akan Rasulullah SAW terjadinya di tempat ini. Tertulis namanya Masjid Awan. Dan di antaranya Rasulullah SAW sempat mengadakan sholatul Idaini. Dua lebaran fitrah dengan lebaran hari raya. Lebaran asal berarti ya. Dulu pernah dibuatkan di tempat sini, walaupun di sana ada masjid. Sampai sekarang tetap kita dianjurkan di tempat-tempat ini ada kan diperbolehkan. Namun untuk dua masjid ini cukup hanya di Mekah dengan Madinah kalau sekarang. Tapi bukanlah tidak diperbolehkan, ya di lapangan di mana-mana diperbolehkan. Di antaranya Rasulullah SAW sempat mengadakan sholat istisqa. Apa istisqa itu? Meminta diturunkan hujan oleh Allah. Karena banyak orang-orang Madinah ini pada saat itu sudah kekeringan. Yang pecekli itu. Sehingga mereka banyak keluhan kepada Nabi. Rasulullah, ini tanaman-tanaman sudah pada kering. Karena unta-unta sudah kehausan, tidak ada diminum. Itu di antaranya. Ini semuanya sekiranya dimintakan supaya mengadakan sholat istisqa, ya. Apa semuanya? Setelah mengadakan sholat istisqa di sini telah terjadinya. Tiba-tiba datanglah itu Muhammad awan dan menurunkan semuanya datanglah hujan. Bahkan sampai melebihi daripada yang diminta oleh baginda Rasulullah. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian mereka minta dikembalikan supaya dihentikan akan hujannya. Sudah jelas itu, Masya Allah. Itu doa Nabi itu ternyata dikabulkan. Dan sekaligus di tempat ini juga Rasulullah SAW sempat mengadakan salat gaib. Atas kematian Raja Najasyi. Tahu mana Raja Najasyi? Raja Habasyiyah. Ya kan? Atas kematiannya itu terdengar Rasulullah bahwasanya Raja Najasyi ini dalam keadaan meninggal. Jadi Rasulullah langsung mengadakan sholat gaib di tempat ini. Ada sebenarnya yang kita kadang-kadang ada ulama meninggal. Kadang-kadang kan masih itu
akan pertama kali mengadakan sholat gaib di tempat ini. Jadi ini masjid pertama awan sebagai contoh saja. Ini sudah direnovasi beberapa kali Pak ya. Sudah direnovasi, di situ kan tertulis. Ini insya Allah sudah di atas 200 tahun. Di atas 200 tahun seperti ini kondisinya. Kita ke sana insya Allah, kita mendekati Masjid Abu Bakar depan ini. Boleh kita bisa foto dulu ya. Ya, boleh foto untuk dokumentasi. Baik, tadi kita berkunjung ke masjid atau ziarah ke Masjid Awamanah, yakni Masjid Awan. Selanjutnya kita akan berkunjung atau menziarahi sebuah masjid, yakni Masjid Abu Bakar. Ini yang namanya Masjid Abu Bakar. Kita ke sana dulu. Kita mesti melalui jalan sana. Itu tertulis Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dia direnovasi 1204. Berarti sudah 244 tahun. Ini ya sudah ada. Ini ya. Iya. Karena itu 1200. 204 Hijriah. Sekarang 1444. Berarti sudah 200 tahun lebih kan? Masya Allah. Di mana tempat ini kediaman Abu Bakar As-Siddiq? Ya, jadi kediamannya di sini. Memang kan dulu itu kediaman itu supaya tidak dihilangkan begitu saja, Pak. Tempat dia bermunajat berkhalwat kepada Allah. Di mana kemarin saya ceritakan adanya tujuh masjid. Bukan berbentuk masjid besar, hanya saja dia tempat bermunajat kepada Allah yang selalu di tempat itu. Satu itulah dan juga termasuk tempat kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Ke sana kita insya Allah ini masjid, ada masjid putih. Ini Masjid Sayyidina Ali. Kita insya Allah melangkah ke sana. Dan terakhir kita akan menuju ke Sa'idah Bani Sakifah, tempat di mana pelantikan Abu Bakar As-Siddiq nanti insya Allah. Terakhir kita akan kembali ke hotel. Makan nanti kopernya akan dulu kan? Udah. Nah, kita akan banyak sudah ya. Ini tadi Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya, di sini burung pun banyak merpati. Masya Allah. Salah dek, dari sana dek. Pelan-pelan jalannya. Alhamdulillah. Ali. Ya. Saat sekarang ini kita berada di depan Masjid Ali bin Abi Ali Thalib bin Abi Thalib. Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan termasuk ini At-Tarikhiyah Islamiyah. Ini akan dibuat, ini Masjid Sayyidina Ali. Dan ini di dalam lingkungan ini akan dibuat perkantoran, ya. Perkantoran itu ya. Nah, ini semuanya itu ada tertulis Rumawati At-Tarikhiyah Al-Islamiyah. Jadi perkantoran di mana Masjid Sayyidina Ali kita tahu beritanya sekarang sama itu supaya dulu Sayyidina Ali tidak tinggal di tempat ini. Masjid Ali. Maksudnya melahirkan putra putrinya ada di sini. Di sini sebuah tempat masjid ditulis Masjid Ali bin Abi Thalib. Di sana ada juga Masjid Umar, Masjid Usman, tapi jauh sana. Tidak mungkin kita ke sana dengan jalan kaki begitu. Sudah kita sekitar ini. Dan di sini pun juga sempat mengadakan sholat Id. Sholat hari raya Aidil Fitri di sini juga. Dan termasuk juga sholat hari raya Aidil Adha, keberat besar. Ya, Islam tidak bersuruh. Insya Allah di sini akan dibangun perkantoran. Jadi dalam arti di sini ada tempat di mana kediaman Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah yang sempat melahirkan beberapa putra putrinya, di antaranya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin, dan juga ada putri putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kita hampir sama dengan nama-nama bibinya. Ya, karena putri Rasulullah kan Sayyidina Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah itu sama namanya, hampir sama semuanya. Boleh kita ini foto-foto dulu, sekedar itu kita kenangan bahwasanya kita sempat datang ke Masjid Sayyidina Ali. Ini lebar. Iya. Sama Yud, sama aja Yud.
Hotel-hotel nampaknya menjulang tinggi di sekeliling Masjid Nabawi ini. Jumat itu sudah pagi. Ini ada banyak terowongan ini. Orang ahli Dulu di sini merupakan pasar tradisional dulu, atau pasar usang yang dulu banyak orang berjualan di sini, tapi sekarang tidak boleh lagi. Kalau Jumat, nah ini dia lokasi tempat sholat Jumat juga. itu mendatang itu kan ke negeri Syam. Ziarah keliling Masjid Nabawi, melihat bangunan-bangunan, melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di seputaran Masjid Nabawi. Alhamdulillah hampir selesai kita kunjungi, dan insyaallah sebentar lagi kita akan menuju ke hotel untuk persiapan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Tetap bersama, tetap diabadikan selama-lamanya bahkan. Kenapa? Karena termasuk ini satu-satunya tempat yang sangat bersejarah dalam Islam. Pertama, Ini yang dikenal dengan Sa'idah Bani Sakifah. Sa'idah Bani Sakifah. Kenapa? Di sini tempat ini tempat suatu saat diadakan pelantikan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab mula-mula di situ sehingga Nabi SAW itu wafat sampai 2 hari bahkan 3 hari belum dikuburkan. Itu diantaranya masih ada perselisihan. Kata sahabat Ansar, mereka yang berhak untuk meneruskan, untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Kemudian kata sahabat Muhajirin, kami yang berhak dari Rasulullah itu dari Mekah. Sampai-sampai hampir-hampir menjadi pertengkaran. Sampai tidak Omar ini sampai gak tahan dia emosinya. Siapa yang mengatakan ini Rasulullah sudah wafat kan? Siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, saya akan penggal lehernya. Rasulullah hanya pergi sebentar lagi akan datang katanya. Itu datang. Karena tidak dapat menahan emosinya. Sayyidina Ali pun diam. Sayyidina Umar pun nggak berkutik. Cuma siapa yang dapat itu menahan kesabarannya? Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini hebatnya. Memang di antaranya Abu Bakar itu sudah bisa menahan kesabarannya itu ketabahan di saat Rasulullah SAW itu wafat. Hanya dia itu datang pada Rasulullah itu mencium kening Rasulullah. Dalam keadaan itu sudah wafat. Kemudian Abu Bakar itu keluar dan mengucapkan salam kepada para jemaah, kepada sahabatnya itu. Kemudian ada beberapa wasiat yang disampaikan. Siapa yang menyembah Muhammad, bahwasanya Muhammad sudah berpulang kepada Allah. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup selama-lamanya, abadan. Itu di antaranya. Kemudian Abu Bakar membacakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kalau tidak salah itu disebut Al-Imran 144. Begini bunyi ayatnya. Setelah berkhutbah, setelah mereka sepakat, karena mereka mau mengambil hak mereka masing-masing dari kalangan kami. Karena dia ada di sini kan begitu. Abu Bakar itu membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu hanya seorang nabi dan rasul. Untuk balat mengikuti rasul, sesungguhnya sudah ada beberapa rasul sebelumnya. Apa inna ta'au ijlam kalaktum ala aqwabikum. Apakah dia mati, meninggal atau dibunuh? Adakah kalian semua akan menjadi kembali pada kemurtatan lagi? Apakah menjadi kafir lagi? Ya. Kan begitu.
Apa imata au kutrang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajillahu syakirin. Itu di antaranya, siapa yang kembali menjadi murtad maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Kan begitu. Jadi setelah itulah mereka baru sepakat. Inilah satu-satunya tempat di mana dilantiknya di baiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Karena tidak ada itu nabi setelah nabi kan? Ala nabi ya ba'dahu, tidak ada nabi yang lain terkecuali itu nabi termasuk khatamun nabiyyin wal mursalin. Jadi di sini tempat diabadikan tempat ini insyaallah. Kalau mungkin kerajaan sini, pemerintah sini mau menjadikan ini hotel mungkin akan gitu. Tapi tidak demikian. Ini supaya menjadi tempat betul-betul ini adalah tempat sangat bersejarah untuk menyebarkan agama Islam dari sini sampai ke puncak dan ke seluruh dunia. Jadi kita di sini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebetulnya itu Abu Bakar As-Siddiq sudah ada cerita dari awal-awal, termasuk awal-awal laki-laki yang iman kepada Allah, iman kepada Nabi kan begitu. Dan termasuk menjadi teman Nabi di Al-Quran itu Sahibah Rasulullah fil Ghar. Di saat menemani Nabi saat hijrah dari kota Mekah itu di dua sur di Mekah. Itu di antaranya, jadi memang layak lah. Minna amirun wa minkum wazirun. Di antaranya dari kalangan kami lah akan menjadi pemimpin. Dari sini termasuk sahabat Ansor ini yang akan menjadi gubernurnya. Jadi semua ada aturan. Sebatas itu ceritanya Pak ya. Kita ini termasuk kita akan terakhir di sini. Nanti kita akan kembali ke hotel. Bagi yang belum dikeluarkan kopernya dibawa dikeluarkan. Dan sebentar lagi akan kami turunkan menggunakan hotel. Adapun untuk nanti kita keberangkatan insya Allah habis asar ya. Jadi kami sarankan sholat zuhur biasa. Ya, kami sarankan tidak perlu dijamak ya. Nanti zuhur kita kembali biasa. Koper kecil termasuk kabin itu biarkan dulu. Ya, biarkan di kamar kita masing-masing. Siap makan, teduh waktunya kan, kembali makan, baru kita ambil. Karena peraturan hotel ini jam 2 terakhir itu harus check out. Apa-apa kita nunggu di sana. Nanti untuk ransel atau koper kecilnya kita taruh saja di lobby. Kami yang menjaga. Ya, petugas kami yang menjaga. Ibu saya sarankan nunggu sholat asar di masjid. Boleh bagian luar, boleh ke dalam. Setelah asar mungkin 1 jam paling lambat mungkin. Ya kan? Setelah asar, gak usah dijamak, saya sarankan ya. Kembali ke hotel langsung kita naik bis. Ya, daripada kita bosan-bosan di hotel, mendingan kita berdoa di masjid. Doa minta kesehatan, minta kesabaran, minta segera kembalikan lagi itu di acaranya. Oke ya, sebatas itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini akhir dari perjalanan ziarah keliling Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ziarah di seputaran Masjid Nabawi ini tentunya menambah pengetahuan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin dekat, semakin cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para sahabat yang memperjuangkan agama Islam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.